Apa itu menstruasi? Menstruasi atau haid merupakan pendarahan yang terjadi akibat luruhnya dinding sebelah dalam rahim atau endometrium. Menstruasi terjadi ketika embrio tidak terbentuk. Siklus ini rata-rata terjadi sekitar 28 hari, namun tidak semua wanita mempunyai siklus yang sama. Ada yang 21 hari, ada pula yang mencapai 30 hari. Siklus menstruasi dikendalikan hormon-hormon reproduksi yang dihasilkan oleh hipotalamus, hipofisis, dan ovarium. Siklus menstruasi terdiri atas 4 fase, yaitu fase menstruasi, fase praovulasi, fase ovulasi, dan fase pasca ovulasi. Fase menstruasi. Fase ini terjadi jika ovum tidak dibuahi sperma, sehingga korpus luteum menghentikan produksi hormon estrogen dan progesteron. Turunnya kadar estrogen dan progesteron menyebabkan lepasnya ovum dari endometrium yang disertai robek dan luruhnya endometrium, sehingga terjadi pendarahan. Fase menstruasi ini berlangsung kurang lebih 5 hari. Fase praovulasi. Fase ini disebut juga dengan fase proliferasi. Pada fase ini, hormon pembebas gonadotropin yang dikeluarkan hipotalamus akan memacu hipofise untuk mengeluarkan FSH. FSH adalah follicle stimulating hormone yang memacu pematangan dan merangsang folikel untuk mengeluarkan hormon estrogen. Fase ovulasi. Ovulasi terjadi pada hari ke-14. Peningkatan kadar estrogen menghambat pengeluaran FSH. Kemudian hipofise mengeluarkan LH atau luteinizing hormone. Peningkatan kadar LH merangsang pelepasan sel telur yang telah matang dari folikel di dalam ovarium. Peristiwa ini disebut ovulasi. Fase pasca ovulasi. Folikel the graft atau folikel matang yang telah melepaskan sel telur akan berkerut dan menjadi korpus luteum. Korpus luteum mengeluarkan hormon progesteron dan masih mengeluarkan hormon estrogen, namun tidak sebanyak ketika berbentuk folikel. Jika tidak terjadi pembuahan, korpus luteum akan berubah menjadi korpus albikan yang hanya sedikit mengeluarkan hormon, sehingga kadar progesteron dan estrogen menjadi rendah. Keadaan ini menyebabkan terjadinya menstruasi. Demikian seterusnya. Definisi metode suhu basal. Metode suhu basal merupakan suatu metode kontrasepsi yang dilakukan dengan mengukur suhu tubuh untuk mengetahui suhu tubuh basal untuk menentukan masa ovulasi. Peningkatan suhu badan basal 0,2 sampai 0,5 pada waktu ovulasi. Peningkatan suhu badan basal mulai 1 sampai 2 hari setelah ovulasi dan disebabkan oleh peningkatan pada hormon progesteron. Efektivitas metode suhu basal. Efektivitas metode suhu basal badan cukup baik dengan angka kegagalan 0,3 sampai 6,6 kehamilan pada 100 wanita per tahun.
Daya guna teoristis adalah 15 kehamilan per 100 wanita per tahun, sedangkan daya guna pemakaian adalah 20-30 kehamilan wanita per tahun. Daya guna dapat ditingkatkan dengan menggunakan pola atau cara rintangan. Misalnya, dengan menggunakan kondom atau obat spermatisida di samping pantang berkala. Keuntungan metode suhu basal. 1. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pasangan terhadap masa subur. 2. Membantu wanita yang mengalami siklus tidak teratur dengan cara mendeteksi ovulasi. 3. Dapat membantu menunjukkan perubahan tubuh lain selain lender serviks. 4. Berada dalam kendali wanita. 5. Dapat digunakan untuk mencegah atau meningkatkan kehamilan. Kerugian metode suhu basal. 1. Perlu diajarkan oleh spesialis keluarga berencana alami. 2. Membutuhkan motivasi. 3. Suhu tubuh basal dipengaruhi oleh penyakit, kurang tidur, stres atau tekanan emosional, alkohol, penggunaan sedativa, imunisasi, iklim, dan gangguan saluran cerna. 4. Apabila suhu tubuh tidak diukur pada sekitar waktu yang sama setiap hari, maka akan menyebabkan ketidakakuratan suhu tubuh basal. 5. Tidak mendeteksi permulaan masa subur, sehingga mempersulit untuk mencapai kehamilan. Yang keenam, membutuhkan masa pantang yang panjang atau lama, karena ini hanya mendeteksi masa pasca ovulasi, sehingga abstinen sudah harus dilakukan pada masa pra-ovulasi. Teknik pencatatan suhu basal tubuh, yaitu mempersiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Adapun alat dan bahan pencatatan suhu basal yaitu yang pertama, termometer suhu basal atau termometer digital. Yang kedua, grafik catatan suhu basal. Dan yang ketiga, pena atau pensil. Cara pengukuran suhu basal tubuh. Yang pertama, beli termometer pengukur suhu basal tubuh. Suhu basal tubuh adalah suhu tubuh yang paling rendah selama periode 24 jam. Untuk mengukur dan memantau suhu basal tubuh secara teratur, Anda akan memerlukan termometer pengukur suhu basal tubuh. Termometer basal tubuh dapat Anda beli di toko-toko obat pada umumnya. 2. Ukur dan catatlah suhu basal tubuh Anda setiap hari selama beberapa bulan. Agar pemantauan suhu basal tubuh Anda akurat, Anda harus mengukur suhu tubuh Anda pada waktu yang sama setiap hari. Segera setelah Anda bangun, bahkan sebelum Anda bangkit dari tempat tidur. Pengukuran metode suhu basal dapat dilakukan di 3 tempat. Yang pertama, mulut, dengan cara ujung termometer diletakkan di bawah lidah dengan bibir tertutup selama kurang lebih 5 menit. Jika menggunakan termometer digital, digunakan kurang lebih 1 menit. Yang kedua, pada vagina. Dengan cara termometer dimasukkan ke dalam vagina secara perlahan. Untuk waktu pencatatannya kurang lebih dari 3 menit. Dan yang terakhir pada anus. Olesi terlebih dahulu ujung termometer dengan jeli
Kemudian termometer dimasukkan ke dalam anus dengan perlahan. Posisi badan berbaring dengan salah satu sisi dan lutut ditarik ke atas. Untuk waktu pencatatannya kurang lebih dari 3 menit. 3. Carilah peningkatan suhu tubuh yang berkepanjangan. Suhu basal tubuh sebagian besar perempuan meningkat sekitar 0,5 derajat selama minimal 3 hari selama ovulasi. Dengan demikian, pemantauan suhu basal tubuh Anda lakukan untuk mengidentifikasi kapan terjadinya kenaikan suhu ini setiap bulannya. Karena hal ini akan membuat Anda dapat mengantisipasi kapan Anda akan berovulasi. 4. Cobalah mengantisipasi terjadinya ovulasi. Setelah beberapa bulan Anda memantau suhu basal tubuh setiap pagi, lihatlah grafik tersebut untuk mencoba menentukan kapan Anda berovulasi. Setelah Anda dapat mengidentifikasi pola peningkatan suhu basal tubuh setiap bulan, Anda akan dapat mengantisipasi kapan Anda berovulasi dengan melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, carilah kapan peningkatan suhu yang teratur terjadi setiap bulannya. Yang kedua, tandai 2-3 hari sebelum peningkatan suhu tubuh ini, yang kemungkinan besar merupakan hari-hari Anda berovulasi. Dan yang ketiga, catatan ini juga akan sangat berguna untuk ditunjukkan pada dokter Anda jika Anda merasa adanya kemungkinan mengalami masalah infertilitas.